Welcome back to Cinelis, tempat di mana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Ngelanjutin rangkaian list soal horor terbaik dari penjuru dunia. Kali ini yang akan gue bahas giliran Amerika Latin. Walaupun secara geografis tuh deket banget sama Hollywood, tapi horor-horor Amerika Latin tuh punya pendekatan yang lumayan beda. Salah satunya karena adanya mitologi dan kultur yang beraneka ragam di setiap negaranya. Horor Amerika Latin juga cenderung gak cuma nakut-nakutin penonton, tapi juga jadi wadah sineasnya buat mengangkat berbagai topik penting, terutama soal isu sosial politik. So di Cinelis kali ini gue bakal ngerangkum daftar 10 horor Amerika Latin terbaik, dan seperti biasa daftarnya disusun berdasarkan urutan abjad. Yang pertama ada Cold Sweat. Horor asal Argentina ini bercerita tentang seorang pemuda yang nyari pacarnya yang hilang. Penyelidikan dia pun akhirnya sampai ke sebuah rumah reot yang di dalamnya menyimpan puluhan box bahan peledak yang udah hilang sejak berakhirnya era kekuasaan militer diktator. Di rumah itu juga tinggal dua pria tua yang merupakan ekstremis dan mulai melakukan banyak pembunuhan gara-gara mereka gagal move on dari idealisme politik yang udah ketinggalan zaman. Cold Sweat bisa ditonton di Tubi TV pakai VPN US. Next ada Cronos. Film Meksiko ini adalah debut penyutradaraan sineas legendaris Guillermo del Toro, dan dari debutnya udah kelihatan gimana del Toro adalah sutradara yang visioner lewat keberhasilan dia merombak formula cerita vampir di film ini. Di perwakilan Meksiko untuk Oscar tahun 94 ini kita bakal berkenalan sama Jesus, seorang penjual barang antik yang mendadak berubah jadi vampir akibat sebuah mesin misterius. Kayak di film-film del Toro lain, Cronos itu nggak asal mengumbar kengerian dan teror, tapi juga menghadirkan cerita kuat serta penokohan yang mendalam. Cronos bisa lo tonton di HBO Max. Lalu ada Good Manners, sebuah cerita tentang manusia serigala asal Brazil yang mengutak-atik formula klise genrenya. Alurnya tuh diawali dengan persahabatan wanita hamil bernama Anna dengan Clara yang dia sewa sebagai calon pengasuh bayinya kelak. Persahabatan mereka perlahan berubah jadi romans, sampai datanglah tragedi yang mengharuskan Clara mengadopsi bayinya Anna. Masalahnya bayi itu bukan bayi biasa, tapi bayi werewolf. Good Manners bisa lo tonton di Mubi. Next ada La Llorona. Walaupun sama-sama rilis tahun 2019 dan punya judul yang mirip, film asal Guatemala ini nggak ada hubungannya sama The Curse of La Llorona yang jadi bagian universe The Conjuring. Film bikinan sutradara Jairo Bustamante ini lebih bagus, walaupun pendekatannya yang cenderung artistik tuh mungkin kurang bersahabat ya buat penonton awam. Ceritanya ngangkat legenda La Llorona yang terkenal di Amerika Latin dan memanfaatkan itu buat melempar kritik mengenai peperangan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Film ini bisa lo tonton di Shudder. Selanjutnya ada The Silent House. Horor asal Uruguay yang konon terinspirasi dari kisah nyata dari tahun 40-an ini pernah dibikin remake versi Hollywood dengan judul Silent House. Nggak pakai The, yang dibintangin sama Elizabeth Olsen. Sayang, hasilnya tuh jauh-jauh lebih jelek. The Silent House versi original tuh mengisahkan tentang wanita bernama Laura yang direkrut buat merenovasi sebuah rumah yang mau dijual. Di rumah itulah Laura mulai menemukan berbagai keanehan. Keunikan dari film ini adalah karena dia tuh berjalan secara real time dan dibuat agar nampak seolah-olah cuma diambil dalam sekali take. Gaya itu dipakai buat munculin kesan imersif yang bikin filmnya tuh makin intens dan menegangkan. Berikutnya ada The Similars. Film Meksiko ini ngambil latar 2 Oktober 1968 di tengah terjadinya pembantaian Tlatelolco, di mana pihak militer tuh nembak orang-orang nggak bersenjata yang lagi ngelakuin demonstrasi untuk memprotes penyelenggaraan Olimpiade 1968 di Meksiko yang dipercaya banyak memunculkan korupsi. Alur filmnya tuh menyoroti 8 orang yang pada malam tersebut lagi ada di terminal buat menunggu kedatangan bus. Sampai kemudian terjadi peristiwa aneh ketika wajah mereka pelan-pelan mulai berubah. The Similars bisa lo tonton di Shudder. Selanjutnya ada Terrified. Berlatar di Buenos Aires, Terrified itu mengisahkan tentang penampakan mistis yang muncul di berbagai rumah di sebuah daerah secara bersamaan. 3 orang pakar bidang mistis datang buat ngelakuin penyelidikan dan bertemu dengan seorang ibu yang mendapati bahwa anaknya itu mendadak kembali dari akhirat. Terrified ini berhasil menghadirkan horor yang menjauh dari pakem klise, berhasil tampil kreatif juga, dan penuh dengan misteri menarik. Rencananya, Guillermo del Toro tuh bakal memproduksi remake berbahasa Inggris untuk film ini. Terrified bisa lo tonton di Shudder. Next ada Tigers Are Not Afraid. Memadukan elemen horor dengan cerita dongeng kelam, film Meksiko ini nampilin gadis bernama Estrella
yang bergabung dengan geng yang terdiri dari anak-anak yatim agar dia bisa bertahan hidup di tengah kota yang keras setelah ibunya tuh hilang. Estrella kemudian mulai bisa berkomunikasi dengan arwah orang-orang yang tewas di tangan para penguasa kejam dan tahu kalau arwah-arwah tadi sangat berhasrat untuk melakukan balas dendam. Di jajaran pemainnya, film ini nampilin Tenoch Huerta sebelum namanya terkenal setelah tahun lalu meranin Namor di Black Panther Wakanda Forever. Tigers Are Not Afraid bisa lo tonton di Shudder. Next ada The Untamed, satu lagi film Meksiko, dan film ini berhasil ngebawa Amat Escalante memenangkan piala sutradara terbaik di Festival Film Venice tahun 2016. Alurnya mengisahkan tentang sepasang suami istri yang menemukan sebuah meteor yang jatuh. Dan ternyata di dalam meteor itu ada sesosok alien. Dari situlah mereka sadar kalau alien tadi itu bisa membawa kenikmatan, tapi di sisi lain juga dapat mendatangkan kehancuran. The Untamed menyuguhkan perpaduan horor dengan science fiction yang rada aneh, tapi di balik keabsurdannya ada banyak sentilan-sentilan penting, dari soal homofobia sampai kekerasan dalam rumah tangga. The Untamed bisa lo tonton di Spamflix. Terakhir ada The Wolf House. Beda dibanding judul-judul sebelumnya, film asal Chili ini pakai medium animasi, tepatnya animasi stop motion, dan itu bikin The Wolf House kerasa makin creepy. Ngambil beberapa elemen dari banyak dongeng terus kemudian dimodifikasi. Film ini bercerita tentang Maria, seorang anggota kolonia Dignidad, sebuah perkumpulan sesat asal Jerman yang bermarkas di Chili Selatan. Maria kemudian memilih kabur dari perkumpulan itu, menemukan tempat berlindung, tapi kehadiran sesosok serigala yang terus ngikutin kemanapun dia pergi itu mulai mengganggu psikis Maria. The Wolf House bisa ditonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. Oke, tadi adalah daftar 10 film horor Amerika Latin terbaik versi Cinelis. Gimana? Ada yang udah lo tonton? Atau kalau lo punya versi lo sendiri soal horor Amerika Latin serem yang mesti ditonton orang-orang, feel free buat nge-share di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, share juga video-video kami di medsos lo biar bisa saling berbagi rekomendasi tontonan sama orang-orang. Oke, kalau gitu sampai jumpa di list-list berikutnya.